Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Cuma Hobi. Kali ini kita punya mobil premium yang harganya udah sangat murah ya. Berarti perbandingannya itu antara ya CR-V Turbo 2019 atau mau mobil premium 2014 tapi fiturnya Gak kalah lah sama mobil tahun 2000. ya memang benar-benar sangat melimpah fiturnya ini. Bagaimana ulasannya? Kita lihat sekarang. Baby, you're the one for me. Baby, you were meant for me. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke bagian eksteriornya dulu. Bagaimana ya? Ya memang kalau eksteriornya sih bisa dilihat ya lumayan ganteng sih mobil ini sebenarnya ya. Kita bisa melihat nih dari lampunya yang model PP. Kemudian dari segi bempernya yang udah model runcing-runcing ya. Dan pun mobil ini punya dua tipe. Ini yang tipe yang terlengkapnya, yaitu yang namanya Advance. Jadi ada satu tipe lagi di bawahnya, cuman namanya itu nggak tahu apa namanya. Tapi perbedaannya itu terletak di, kalau dari eksterior ya, terletaknya di grill. Grillnya ini kan model kaca nih. Iya. Tapi kacanya ini kan terpisah menjadi tiga. Kalau yang satu lagi itu, dia grillnya langsung, nggak ada terpisah sama sekali. Kemudian dari segi kamera, yang tipe satu lagi itu dia tidak memiliki kamera 360. Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang bisa melihat sekeliling mobil di head unit. Dan nanti itu akan kita lihat di saat impresi berkendaranya. Begitu. Ini sensor ada berapaan nih, Valdi? Ada 8 ya? titik lah. Depan Depan 4, belakang 4. Oh iya, karena dia juga memiliki radar yang bisa Mendeteksi. mengerem mobil di saat ada mobil yang ada di depannya. Di saat kita memakai cruise control, dia bisa tuh ngerem mobil kita kalau ada mobil yang di depan yang lain. Berarti dia bisa membaca lah ya. Iya, dia bisa membaca radar. Iya. Juga lampunya sudah memakai proyektor LED dan dia juga memiliki lampu senja yang LED. Ini proyektornya gimana nih, Paldi? Lampu proyektornya sudah menggunakan LED. Iya, lampu proyektornya juga dia sudah menggunakan LED. Nah, tapi ada satu yang menarik nih. Ini kan Toyota nih, Paldi. Ini Toyota. Kenapa di Harrier ini dari dulunya dia memakai lambang ini burung atau elang atau ayam nih, Paldi? Ini burung. Oh, burung. Jadi alasan Toyota make burung elang di sini apa maksudnya? Burung elang ini Toyota ingin melambangkan mobil ini seperti burung yang gagah perkasa. Oh, gitu. Tapi aku pernah ngeliat Toyota yang lain, dia pakai lambangnya itu kayak ayam geprek. Itu gimana itu? Aku belum baca sejarahnya kalau yang itu. Kalau yang ini aku udah baca Dan sejarahnya. teman-teman juga di rumah pasti pernah melihat ayam geprek tersebut di mobil Toyota, bener nggak? Benar sekali teman-teman. Kita masuk ke samping. Kalau kita masuk ke samping, dia pakai ring berapa nih? Ring 18 nih, yang dibalut dengan ukuran ban 235/60 dan ring 18. Oke, berarti ini lebarnya 235 ya. Tebal bannya 60 ring 18 ya. Ya lumayan sporty sih ya, tapi kalau dimodif nih kayaknya kalau dipakai ring-ring 20 ceperin sedikit, Aduh. Sur. Nah, ini juga di spionnya. Di spionnya juga udah punya kamera nih, Valdi. Nah, dia udah punya kamera, ya itulah dia bakalan nanti bisa memonitoring mobilnya dengan cara berkeliling seperti itu. Nah, kita juga penasaran bagaimana kerjanya dalam nanti. Ini juga spionnya udah bisa ngelipat di saat kita mengunci mobil dengan otomatis ya. Kita juga bisa ngelipat manual, tapi di saat kita menekan kunci mobil, dia sudah bisa melipat. Nah, kalau dari segi samping gimana nih, Valdi? Segi samping terlihat mewah sih, apalagi kan sudah menggunakan lips lah bagian chrome. Ya, Mobil ini kan terkenal dengan mobil pejabat. Iya sih, ini memang mobilnya memang mobil premium walaupun harganya sekarang udah 400 jutaan. Ya memang chrome ini nambah kesan mewahnya. Iyalah. Tapi kalau aku yang pakai kayaknya aku nggak bakalan buat chrome Tapi kayak gini tergantung sih. selera lah, ya itu kan. dia. Setiap orang berbeda. Benar. Dia sudah menggunakan rim cakram seperti yang di depannya, menggunakan ban dan lebar pelak yang sama. Dan dia juga sudah menggunakan rem cakram Depan belakang ya. Berarti mobil ini memiliki rem cakram bukan hanya 2 tetapi 4 4 rem titik. cakram. Nah, sekarang kita lihat bagasinya. Nah, di belakang dia ini juga udah memakai lampu LED LED. model garis
Jadi ini di saat kita menghidupkan lampunya dia bakalan hidupnya sesuai dengan garisnya. Kemudian dia udah ini LED, oh enggak, ini bukan LED. Lampu sennya dia masih tidak menggunakan LED, bohlam ya? Masih bohlam. Termasuk dengan lampu mundurnya masih bohlam. Terus di sini udah memiliki kamera dan 4 sensor parkir. Dan dia juga udah Elektrik ya. elektrik untuk membuka dan Bagasi. menutup bagasinya. Nah, teman-teman, kita bisa melihat nih bagasinya. Bagasinya sangat luas ya, Valdi ya. Cukup luas. Iya, ini bagasinya sangat luas. Ini bisa kalau dibilang bisa ngangkat koper satu keluarga. Aduh, cukup lah untuk liburan seminggu. Bukan 2-3 koper yang bisa diangkat. Terus dia juga di sini sudah mendapatkan subwoofer karena ini yang varian advance. Dia sudah menggunakan audionya JBL, Valdi. Iya. Nah, kemudian di bawah Praktisannya? sini, nah dia juga memiliki tempat penyimpanan lagi ya seperti kunci-kunci roda ataupun segitiga atau barang-barang lainnya. Kemudian di sebelah kanan dia tempat penyimpanan dongkrak. Di sini juga dia ada tempat penyimpanan lagi walaupun kecil. Kemudian ban serapnya itu dia ada di bawah sini. Kemudian untuk menutupnya dia bisa di sini. Nah, menurut pendapatmu belakangnya gimana nih? Dia juga punya ini nih. Punya seperti ducktail yang lumayan menambah Kesan mewah lah ya. elegan dan mewahnya sih. Menurutmu gimana nih belakangnya mobil ini? Menurut aku sih khas mobil premium lah. Bisa dilihat dari lampunya. Ya. Dan mobil ini juga bukan dibuat di Thailand, Valdi, atau di apalagi di Indonesia. Mobil ini memang aslinya CBU dari Jepangnya. Makanya nanti kita bisa melihat itu di dalamnya, Valdi. Semua tulisannya itu tulisan Jepang. Jadi kalau misalkan kita mengartikannya, kita bisa masuk rumah sakit jiwa nih. Aduh. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke bagian mesin. Toyota Warrior ini memiliki kapasitas mesin sebesar 2000 cc dengan tenaga sebesar 151 horsepower dan torsinya sebesar 193 Nm. Dan dia sudah menggunakan 7 percepatan dengan Super CVT. Dan mobil ini menggunakan penggerak roda depan. Maaf ya teman-teman, mesinnya agak sedikit kotor karena memang mobil ini dipakai oleh ownernya untuk daily. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke bagian belakang Toyota Harrier ini. Bisa dilihat jaraknya sangat jauh sekali, sampai bisalah jarak 7 jari. Kemudian kaki kita bisa diselonjorkan seperti teman-teman lihat, dan mobil ini sudah menggunakan jok full kulit. Seperti dilihat materialnya sangat lembut sekali, dan kemudian bisa diselonjorkan. Bagaimana kita menyesuaikan saja bagaimana tempat duduk kita yang nyaman. Nah, kemudian di sini ada headrest. Nah, kemudian di sini mendapatkan 2 cup holder. Bisa dilihat teman-teman. Nah, kalau posisi duduknya cukup nyaman lah, sangat nyaman malah karena ini kan sekelas mobil premium. Nah, kemudian jok ini sudah menggunakan teknologi Isofix, dan untuk headroomnya cukup luas ya, apalagi ini sudah menggunakan panoramik, dan seperti yang kita lihat pandangan kita ke atas jadi lebih lega lah pokoknya. Sekarang kita masuk ke bagian depan. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke interiornya, tapi kita hidupkan dulu ya, agak panas. Nah, oke. Jadi interiornya ini bisa dikatakan ini semua memakai material yang soft touch. Enggak semua sih, bisa dibilang 80%. 80% bisa dibilang ini menggunakan material soft touch. Ya, sebagaimana kita tahu mobil ini memang mobil yang diciptakan untuk mobil premium. Ini bisa kita lihat, ini dashboardnya soft touch, tapi di belakangnya dia menggunakan material keras, tapi bukan material keras yang murahan. Kemudian sampai ke di bawah sini juga masih soft touch. Kemudian dia juga mempunyai glove box yang dibuka sudah soft opening. Kemudian di dalam sini juga dia lumayan luas untuk menyimpan barang-barang Anda. Lalu di sebelah sini juga dia mempunyai praktisi kiri dan kanannya. Kemudian di tengahnya ini juga dia sudah mempunyai motif kayu termasuk di setirnya, dan di door pintunya juga termasuk menggunakan motif kayu. Kemudian di tengahnya ini dia menggunakan piano black di tengahnya. Kemudian dia juga sudah punya box di tengahnya.
dan dia mempunyai charger yang otomatis, yang wireless dan tinggal dihidupkan saja. Kemudian di bawahnya lagi dia juga mempunyai tempat penyimpanan yang cukup luas. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dari sini juga dia mempunyai memory seat berjumlah 2, tapi di sebelah kirinya belum. Nah, di sebelah kiri ini juga dia mempunyai lambang yang elang seperti lambang di depannya. Dia memiliki berarti ada satu di kiri, satu di kanan, kemudian di belakang tidak ada. Dan satu lagi juga terdapat lambang emas itu di lambang elang emasnya di speedometernya di tengahnya. Kemudian dia juga sudah memiliki sunroof. Nah, dan sunroof ini bukan sunroof biasa, dia memiliki panoramic roof. Dia bisa dibuka setengah sunroofnya, tapi kacanya itu sampai ke belakang. Nah, untuk berkendaranya, ini berkendaranya sudah sangat nyaman. Dia juga setirnya sudah tilt dan teleskopik, tapi dia sudah elektrik. Nah, jadi untuk menurunkan menaikkannya dia sudah elektrik. Nah, kemudian untuk maju, nah, dia sudah elektrik semua. Kemudian juga dari kursinya dia sudah bisa diatur bagaimana keinginan kita secara elektrik. Nah, berarti ayo kita masuk ke sensasi berkendaranya. Teman-teman, kita akan masuk ke bagian impresi berkendaranya. Oke, kita bakal menghidupkan mobilnya. Ya, ini Valdi setirnya dia sistemnya maju ya. Sistemnya maju. Nah, di sini juga dia ada lambang Harrier-nya. Nah, kemudian dari segi AC-nya dia juga sudah model kaca, tapi kacanya itu tidak touchscreen lah. Iya, touchscreen. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Kemudian ini juga dari hazardnya seperti kaca, tapi memang Menyatu ya dengan jamnya. elegan sekali sih memang. Nah, ayo coba kita mulai ya. Oke, kita jalan. Radius putarnya lumayan sih. Radius putarnya lumayan. Terus juga dia ini Valdi memiliki kursi yang bisa diset. Nah, jadi kalau misalkan Valdi punya selingkuhannya 2, Ya. nah jadi ini bisa diset. Oh ya, kita juga pakai safety belt. Nah, jadi Valdi kalau misalkan punya 2 selingkuhan nih, nah jadi Valdi tinggal bilang, tolong nanti waktu bawa nyetir mobilnya tekan yang satu ya. Nah, Biar jangan salah ya. Benar. Nanti soalnya kan banyak masalah itu. benar. Kok beda kata cewek awak ya kan? Nah, jadi ini kalau rasa berkendaranya ya sebenarnya tenaganya sih ya lebih ya lumayan lah, tapi untuk mobil yang kelasnya 2000 cc tapi dia tidak terlalu responsif sih. Ini tadi berapa HP Valdi? 151. 151 teman-teman. Mobil ini kan nggak mengejar kecepatan, Iya sih. kenyamanan sih. Tapi ya kecepatannya untuk mengejar cinta yang udah hilang bisa lah. Cukup lah, cukup. Nah, ini kalau dari suspensinya sebenarnya empuk ya. empuk lah. Memang suspensinya nyaman kali. Memang luar biasa. Terus dari segi kekedapan ya, Kedapnya juga. Kedap kabinnya ini memang lumayan sangat kedap, hampir menyerupai mobil Eropa ya. Kalau dari kedapnya ini ya. Kalau misalnya kita mendengar motor lewat itu nyaris tidak kedengaran suaranya. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan cruise control, sudah pasti. Di saat kita mengeset cruise control tersebut, kita bisa menggunakan pembatas jalan ini sebagai tempat mobil ini membelokkan setirnya Valdi. Jadi di saat kita melepaskan setir, dia membaca garis jalan. Apabila mobilnya melewati garis jalan, dia bisa kembali dengan sendirinya ke dalam Valdi. Nah, ini juga teman-teman bisa dilihat. Dia kan tadi di luar ada aku bilang mobil ini kan punya kamera 360. Iya. Nah, dia ngeliatnya tuh dari sini. Nah, ini kamera depan. Iya. Ini kamera di spion, ini kamera belakangnya. Jadi seolah-olah itu mobilnya itu punya kamera di atas. Jadi untuk ngelihat di bawahnya, ini sangat berguna untuk kita parkir ya. Iya betul. Misalkan di sebelah kiri atau kanan kita ada mobil, ini untuk parkir sangat berguna. Sangat berguna. Inilah yang dikatakan 360. Ini juga warnanya, ini warna merah nih. Iya. Dia punya 3 warna pilihannya. Mau warna hitam ini warna ininya ya. Iya. Termasuk dashboardnya mau warna hitam, mau warna coklat atau beige, mau warna merah seperti ini. Berarti tergantung selera Nah, ya. benar. Jadi konsumen bebas. Toyota membebaskan konsumen untuk bebas terserah mau milih warna apa aja. Nah, begitu. Ini juga punya fitur yang nggak kalah keren. Jadi begini Valdi. Kalau misalkan kita mau mencet ini nih, kita mau mencet tombol A,
Jadi di saat kita mengerem, mobilnya bisa mati. Untuk konsumsi bahan bakarnya yang lebih maksimal lagi. Ini kita coba ya. Kita coba, kita mengerem. Nah, ini mobilnya bakalan mati. Saya lihat teman-teman ya. Nah, ini langsung RPM-nya 0. RPM-nya 0 tapi AC-nya masih hidup. Dalam waktu bisa dibilang 1,5 menit lah. Ya biasa untuk kita nunggu lampu merah. Nah, ini begitu remnya kita lepas, mobilnya langsung hidup kembali. Nah, Benar-benar. jadi memang efisiensi itu sangat dipikirkan oleh si geprek. Oh, bukan si geprek. Si elang emas. Si elang emas. Si elang emas. Ya kalau masalah fitur keamanan lainnya selain airbag yang tadi, masalah stability control dan lain-lain itu udah pasti lengkap semua. Itu ABS sudahlah. udah nggak perlu diragukan lagi. Nah, ini juga dia di sini ada berapa tombol, Valdi. Termasuk di sini juga bisa menghangatkan kursi. Jadi kursi bisa dihangatkan. Sebenarnya fitur ini sih nggak berlaku kecuali Asia, ya. kecuali kalau di kampung aku di Melbourne Siap. itu baru berlaku karena ada musim saljunya. Nah, ini juga dia berarti bisa menghangatkan kursinya. Terasa panas ya? Panas lah. Terasa panas. Kemudian dia juga memiliki eco mode untuk berkendaranya atau mode normal. Kemudian dia juga memiliki power. Nah, ini sekarang kita bakalan coba gimana sih rasa mode powernya itu. Nah, dia juga di sini memiliki tritoniknya, teman-teman. Dia memiliki tritoniknya, memiliki 7 speed seperti yang sudah Valdi katakan. Nah, ini sekarang kita bakalan coba bagaimana akselerasi berkendaranya. Oke. Ya memang tarikannya ya lambat sih sebenarnya, karena memang Harrier ini nggak mengutamakan masalah. Nah, itu teman-teman kalau tadi mendengar itu karena kita melewati garis. Jadi kita diintervensi oleh setirnya untuk masuk ke garis yang sudah ditentukan lagi. Nah, jadi kita lanjut lagi permasalahan akselerasi tadi iklan karena kebetulan bunyi. Jadi teman-teman, kalau untuk mobil 2000 cc kita tadi sudah menggunakan power mode itu sangat lambat naiknya. Oh iya, Yan. Nah, Ini fungsi tombol ini apa ya? itu Di bukan bawah. tombol, coba ditarik. Nah, teman-teman, ini coba, ini setiap mobil CBU pasti memiliki ini. Ini tujuannya untuk kita meminta tolong di saat kita sudah disakiti sama pacar, nggak bercanda. Ini fungsinya begini, Valdi. Ini fungsinya begini. Ini contohnya ya. Kalau kita nih kondisinya di Jepang, kita kondisinya di Jepang, terus kita memiliki keadaan yang darurat. Contoh misalkan mobil kita terbalik atau mobil kita masuk ke dalam sungai, kita bisa langsung membuka sunroof. Kemudian kita bisa mencetak ini ke bawah, kemudian kita cabut. Dia seperti kembang api, Valdi. Jadi dia di saat sudah terbakar, kita bisa memancarkan sinar ke atas. Jadi di saat kita memancarkan sinar di atas, kalau di Jepang, aku nggak tahu di Amerika ya. Kalau di Jepang di saat ada sinyal seperti ini polisi langsung segera merapat ke tempat kita. Nah, ini mungkin bisa bertahan sampai 20 menit sih. Tapi dia juga memiliki expirednya. Ini sebenarnya sudah expired sih. Ini bisa dilihat teman-teman. 2018. Iya, expirednya ini 2018. Nah, 2018. Sebenarnya ini udah expired, berarti ini sebenarnya udah nggak berfungsi lagi. Tapi teman-teman jangan khawatir, ini juga ada dijual. Ada dijual karena kan ini memang dari segi AC juga dia ini sudah dual zone, Valdi. Dual zone. Jadi kalau untuk yang suami istri atau pacaran nggak perlulah berebut AC ya. Ya, pertama, kedua yang paling penting itu kita nggak usah berebut suhu. Nah, teman-teman, ini untuk rem tangannya juga dia nggak menggunakan rem tangan otot atau elektrik. Dia menggunakan rem tangannya itu sistemnya di kaki seperti CR-V yang pada sebelum yang turbo ya, Jadi namanya bukan rem tangan tapi rem kaki. Nah, mobil ini juga dia sudah dilengkapi dengan Nano E. Fungsinya ini, Valdi, Nano E ini untuk membersihkan sirkulasi udara di dalam. Dia bisa membersihkan virus. Nah, jadi bisa dibilang kalau yang kalian penyakitnya corona, ini bisa nih cari mobil ini. Enggak sih, tapi nggak hanya mobil ini sih. Ini kalau ngangkat telepon ya pasti bisa lah di sini ngangkat telepon semua. Di ini tombol yang kanan untuk speedometernya, untuk mengganti-ganti speedometernya ataupun mengganti menunya apapun di sini. Ya, kirinya ini, tombol kiri ini untuk
membesarkan volume, menext lagu. Kendalikan head unitnya lah. Nah, seperti itu Valdi. Baiklah teman-teman, sampai di ujungnya akhirnya kita akan membahas kesimpulannya bagaimana mobil ini. Gimana menurut Pak Valdi? Kalau menurut saya pribadi ya, mobil ini sudah cukup sangat nyaman. Ya, setuju. Dari segi suspensi, peredaman, fitur, lengkaplah semuanya. Setuju sih ya. Memang dengan harga mobil ini 400 jutaan, ini udah sangat menggiurkan untuk kita lirik ya Valdi ya. Benar sekali. Karena ya seperti yang sudah dikatakan tadi oleh Valdi tadi, fiturnya luar biasa, kenyamanannya dapat. Kemudian memang dibekali mobil ini memang dari segi mobil yang keluarga premium ya, keluarga elit ya. Jadi menambah kesan luar biasa sih dari mobil ini. Jadi memang jika kalian ingin membeli mobil bekas, contoh misalkan yang harga 400 jutaan itu apa aja ya? CR-V atau Mazda CX-5. Nah, ya kan Mazda CX-5, kalian juga bisa nih melirik mobil ini. Karena harganya udah aku lihat nih Valdi, ada yang 400 jutaan, ada yang 420, ada yang paling mahalnya itu 450 jutaan. Berarti harga tertinggi tadi 450 jutaan itu bahkan 2015 450 jutaan. Nah, jadi begitu review singkat kami tentang Toyota Harrier 2014 tipe Advance. Dan teman-teman, jangan lupa jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga jika kalian ingin merequest mobil, untuk mobil apa yang bisa direview, bisa ya Valdi ya? Bisa, silahkan tulis saja di kolom komentar teman-teman. Tulis di kolom komentar teman-teman, dan kita bakalan mereview mobil itu sesuai dengan yang kalian mau. Terima kasih, sampai jumpa.